orientalis terhadap Al-Quran. Kaum orientalis mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dan mengingkari kemujizatan Al-Quran. Menurut anggapan mereka, Al-Quran itu tidak lain adalah buatan manusia dengan bantuan orang lain. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dibantu oleh kaum lainnya. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang besar. Quran Surah Al-Furqan ayat 4. Berikut pandangan para tokoh-tokoh orientalis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah Washington Irving, yaitu sarjana hukum dan diplomat yang pernah mewakili Amerika Serikat di Spanyol dengan jabatan Minister Residen, banyak meninggalkan karya. Di dalam karyanya diungkapkan pendapatnya mengenai kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Sebenarnya Al-Quran yang ada sekarang ini tidaklah sama dengan Al-Quran yang disampaikan Muhammad kepada muridnya pada masanya itu, tapi telah mengalami sekian banyak penyelewengan dan sisipan-sisipan. Sesekali dicatat oleh juru surat atau para murid, pelapah tamar atau lainnya, dan dilemparkan begitu saja ke dalam sebuah peti yang diawasi oleh salah seorang istrinya. Seringkali pula hanya tersimpulkan dalam ingatan dan hafalan seorang yang kebetulan mendengarnya, tampak tidak ada perhatian untuk menyusunnya secara sistematis pada masa hidupnya. Sepeninggalannya, yakni pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar berulah ada ikhtiar mengumpulkan dan menuliskannya. Zaid bin Sabit yang merupakan salah seorang juru tulis Muhammad ditugaskan untuk maksud tersebut. Dia dianggap mengenal sekian banyak ayat Al-Quran di dalam hafalan yang menuliskannya berdasarkan dikte dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagian-bagian lainnya dikumpulkan sekelumit demi sekelumit dari berbagai pihak yang pernah mencatat dan menuliskannya, dan sekian banyak bagian lainnya dicatatnya kembali dari pernyataan berbagai murid yang mengatakan pernah mendengarkannya secara lisan dari pihak Nabi Muhammad sendiri. Sekian banyak kekeliruan dan sisipan-sisipan dan kontradiksi penyelusup ke dalam naskah-naskah tersebut, sehingga Utsman Khalifah yang ketiga mengumpulkan kembali semua naskah yang beredar tersebut dan membentuk naskah baru yang dikatakan Al-Quran yang murni, dan lantas naskah-naskah lainnya itu dimusnahkan. Sikap dan pandangan Irving itu niscaya dirasakan menyakitkan hati seorang muslim, karena banyak hal-hal yang tidak benar di dalam ungkapan tersebut. Dari ungkapan Irving itu tergambarlah bahwa seakan-akan dia memiliki naskah dari masa Nabi Muhammad SAW dan juga memiliki naskah pada masa Khalifah Abu Bakar, dan lalu membandingkan dengan naskah pada Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan pegangan umat Islam sampai saat ini. Tetapi benarkah Irving memiliki dua jenis naskah itu untuk dijadikan alat banding? Tentu saja tidak. Justru penalarannya berpijak pada dasar yang tidak benar, dan karena itu pula kesimpulan-kesimpulan di dalam sikap dan pandangan juga tidak benar. Apalagi tidak dikemukakan pembuktian mengenai ayat-ayat yang dikatakan sisipan, samar-samar, ketiadaan ujung pangkal, atau kontradiksi dan sebagainya. Tokoh yang kedua adalah Theodor Nolde, yaitu seorang orientalis terkemuka di Jerman yang khususnya mendalami bahasa Syriani, Arab, dan Persia. Ia mengemukakan pendapatnya tentang kitab suci Al-Quran sebagai berikut, yaitu kita tidak hanya mempunyai tanggapan-tanggapan keseluruhan mengenai watak Muhammad itu, bahkan mempunyai karya yang otentik, yaitu Al-Quran yang disampaikan atas nama Allah. Sekalipun demikian, tokoh yang luar biasa menarik dan mengerikan itu dalam banyak hal tetap merupakan teka-teki. Ia banyak sekali mendalami agama Yahudi dan agama Kristen, tapi hanya melalui laporan lisan belaka. Sekalipun mengenai soal apakah betul Muhammad itu tidak pandai membaca dan menulis, pasti bahwa dia tidak pernah membaca Bible atau kitab-kitab lainnya. Tokoh-tokoh tempat dia mengumpulkan informasi mengenai agama-agama tua yang monoteisis, itu pastilah pihak yang kurang terpelajar, terlebih khusus guru-guru pembimbingnya dalam bidang Kristen. Dari ungkapan Nolde, sarjana orientalis Jerman itu, terbayanglah di depan mata siapapun bahwa
di Mekah pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah pada tahun 610 Masehi, ada fakultas teologi dari sebuah universitas, dan Muhammad adalah mahasiswa yang tekun mempelajari berbagai agama sekian tahun lamanya ke berbagai guru Yahudi dan Kristen, seperti yang dilakukan mahasiswa Noldek sendiri sewaktu mempelajari agama Islam. Jadi Noldek terlalu berhayal dengan semua ungkapannya tersebut. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Reinhard Dosy, seorang orientalis terkemuka di negeri Belanda dan maha guru bahasa Arab di Universitas Leiden, yang luas sekali studinya tentang berbagai daulat Islam di Andalusia. Pendapatnya tentang kitab suci Al-Quran sebagai berikut, yaitu kitab yang berisikan wahyu kepada Muhammad yang sekalipun tidak terlampau lengkap, tetapi setidaknya merupakan sumber yang dapat dipercayai mengenai riwayat hidup Muhammad itu, mengungkapkan berbagai keistimewaan dan keluar biasaan daripada sumber lainnya. Al-Quran itu berisikan kumpulan kisah-kisah, bimbingan, hukum dan sebagainya, ditempatkan damping-dampingan tanpa memperhatikan urutan kronologis atau urutan lainnya. Wahyu-wahyu itu jarang sekali yang panjang, kebanyakan berisikan ayat-ayat singkat yang langsung dituliskan pada masa Muhammad ataupun dipercayakan kepada hafalan ingatan, karena sebagaimana dibuktikan dari sisilan keturunan beserta sajak-sajak dari jahiliyah yang diriwayatkan turun-temurun secara lisan, menunjukkan orang-orang semasa Muhammad itu memiliki ingatan yang kuat sekali, seperti halnya setiap kelompok yang sedikit sekali mempergunakan tulisan. Pada masa Muhammad itu dikenali bahwa pihak Yahudi mengubah ayat-ayat perjanjian lama pada beberapa tempat, bahkan mereka dikutuk atas perbuatannya itu, dan fakta itu dapat dibuktikan secara positif. Sepanjang sejarah Yahudi terdapat alasan-alasan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut yang dari titik pandangan tertentu dipandang suatu keharusan. Tapi pihak Muhammad tidak punya alasan yang sama seperti pihak Yahudi itu untuk melakukan suatu perubahan ataupun tambahan. Dari pandangan Dosy, tokoh orientalis dari Belanda itu, tampak bahwa ia mengakui dengan mengemukakan bukti-bukti yang rasional sekali bahwa orang-orang pada masa Nabi Muhammad SAW itu memiliki kemampuan ingatan yang kuat sekali. Jika pada masa itu orang punya ingatan yang kuat sekali, dan andai ada sesuatu pihak pada masa itu dengan sesuatu alasan yang ia melakukan perubahan maupun tambahan, niscaya akan cepat terlihat dan cepat memperoleh reaksi dari sana sini. Karena itulah argumentasi terakhir dari Dosy atau itu tidak logis sama sekali.